Konflik Partai Demokrat tampaknya masih alot, Muldoko CS disebut menggandeng pengacara kondang, Yusril Iza Mahendra. Jadi kami semua sudah siap menghadapi ini, tidak ada hal yang serius bagi kami ya. Semua yang dikemukakan itu walaupun sangat gencar pemberitaannya di masyarakat, ya kami sikapi dengan tenang, dengan cermat dan hati-hati, dan kami tidak ingin ibarat kata pepatah itu ikut menari menurut gendang yang ditabuh oleh orang lain. Jangan anggap Demokrat KLB sudah mati. Mereka masih gerilya. Mungkin dengan tak diakuinya Demokrat KLB oleh pemerintahan Jokowi, Demokrat Trio Yudhoyono merasa sudah menang. Ini pandangan yang kepagian. Kisruh internal partai seperti terjadi di partai-partai lain sebelumnya memang biasa berlangsung lama. Medan pertarungan bukan berada di ranah pemerintahan eksekutif, melainkan di peradilan atau yudikatif. Kami tentu juga tidak tinggal diam, kami juga telah mempersiapkan, mengkaji, menelaah ya perubahan-perubahan yang dilakukan, tapi belum kami serahkan hari ini. Itu hanya siap-siap saja, persiapan saja, karena fokus kami adalah mempertahankan pendapat pendirian kami bahwa permohonan yang diregister itulah yang harus dijadikan pegangan untuk memeriksa perkara ini. Pertarungan memperebutkan keabsahan pengurus harus diselesaikan dan diputuskan oleh pengadilan, dari pengadilan tingkat pertama hingga tingkat Mahkamah Agung. Di sini, opini publik dan sokongan pemerintah tidak ada artinya, yang berlaku semata-mata bahasa dan kacamata hukum. Kalau soal politik ya tergantung bagaimana kita menafsirkan politik itu, ada tidaknya campur tangan dari pihak itu, pihak ini dan sebagainya, itu nggak selesai. Karena persoalan ini pada akhirnya adalah persoalan hukum, dan persoalan hukumnya tergantung pada sejauh mana kita argumentasi hukum yang kita susun itu kuat, dan saya meyakinkan hakim dan saya percaya bahwa pengadilan kita ini masih cukup objektif ya. Putusan Kemenkumham ini bukan akhir dari perjuangan demokrasi kami di DPP Partai Demokrat pimpinan Bapak Muldoko. Ini baru babak awal. Tahapan berikutnya adalah pertarungan di pengadilan. Apakah itu di pengadilan negeri ataupun di pengadilan tata usaha negara, dan bahkan nanti bisa akan sampai ke Mahkamah Agung. Karena itu, mari kita bertarung di pengadilan, siapakah sesungguhnya yang berhak untuk memiliki Partai Demokrat ini. Kita akan menguji keabsahan, kebenaran ADART 2020, masalah legalitasnya, apakah dia bertentangan dengan undang-undang atau tidak, dan sebagainya. Konflik Partai Demokrat tampaknya masih alot, lantaran kubu Muldoko juga tengah mengajukan uji material di Mahkamah Agung. Bahkan, Muldoko CS disebut menggandeng pengacara kondang, Yusril Iza Mahendra. Jadi kami akan berpegang teguh pada ketetapan peraturan-peraturan itu dan akan berharap majelis hakim akan memeriksa permohonan yang sudah diregister. Walaupun ini masih satu hal yang diperdebatkan, tapi itu nanti tergantung pada sikap dari majelis hakim. Apakah yang akan diperiksa adalah permohonan tanggal 24 Mei yang lalu ataukah setelah dilakukan perubahan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Manuver tersebut direspons Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM, Didik Mukrianto, menyindir kubu Muldoko yang tak puas dengan 2 gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. Dengan menunjuk Yusril Iza Mahendra sebagai pengacara, gerombolan Muldoko sedang mencari pembenaran ke MA, agar dapat melegalkan begal politik yang mereka lakukan, tutur Didik dalam keterangannya, Kamis, tanggal 23 September tahun 2021. Belakangan ini kan memang kita lihat waktu Golkar dan kemudian Berkarya itu ya disahkan langsung oleh Pak Yasona, tapi ketika dibawa ke pengadilan ya ternyata juga dianulir oleh pengadilan. Jadi tidak usah Anda khawatir bahwa ada presiden di balik ini ya. Berkali-kali presiden itu dikalahkan di pengadilan. Saya kira hukum itu dia berada di atas segalanya. Dia heran dengan kemototan Muldoko CS, yang tetap mempersoalkan surat keputusan Menkumham, atas pengesahan ADART Partai Demokrat pimpinan AHY yang dikeluarkan pada Mei tahun 2020.
Didik menilai langkah mereka sengaja hanya untuk mencari pembenaran atas terselenggaranya Kongres Luar Biasa KLB di Sibolangit, Deli Serdang yang dicap ilegal pada Maret tahun 2021. Ia menegaskan untuk Kongres Demokrat pada Maret tahun 2020, yang menetapkan AHY sebagai ketum sudah sesuai aturan. Tidak mungkin lagi diperdebatkan konstitusionalitasnya. SK menterinya juga sudah dikeluarkan lebih dari 1 tahun yang lalu. Akrobat hukum apalagi yang mereka mau pertontonkan ke publik? Jelas Didik. Lagi pula, kata dia, dalam pengesahan kepengurusan partai, Menkumham Yasona Laoli punya tim pengkaji hukum yang kuat, dan prosedur berlapis. Hal ini untuk memeriksa keabsahan, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan sebelum Menkumham mengeluarkan SK. Permohonan judicial review ini bisa dianggap sebagai upaya begal politik, dengan modus memutarbalikan fakta hukum. Ini kan sudah dibawa ke pengadilan, kita tunggu aja lah putusan pengadilan seperti apa. Jadi sepertinya Menteri Kehakiman atau Menteri Hukum itu kan dia netral, dia tidak memihak pada kubu-kubu yang bertikai. Dia semata-mata adalah mensahkan, dan pertimbangannya adalah hukum semata-mata dan tidak boleh ada pertimbangan politik. Namun kami yakin MA akan menangani perkara ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, tutur Didik. Kemudian, ia juga masih yakin Hakim Agung MA masih mempunyai integritas dan profesionalisme yang baik. Sekali lagi, ini bukan masalah internal partai. Ini adalah upaya paksa untuk merobek demokrasi dan kepastian hukum di negeri kita, kata Didik. Untuk diketahui, permohonan hak uji material oleh ex-kader Demokrat, sudah dicantumkan pada laman resmi MA dengan nomor perkara 39 PHUM 2021. Pemohon dalam perkara ini Muisnaini Widodo, dan termohon Menkumham RI. Kisruh Demokrat diawali dengan sejumlah kader partai yang dipecat menginisiasi pelaksanaan KLB di Deli Serdang pada Maret tahun 2021. Dalam KLB itu, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko terpilih sebagai Ketua Umum, dan Joni Allen Marbun selaku Sekretaris Jenderal. Bagaimana ilegal, wong acara itu didatangi oleh banyak pengurus-pengurus Partai Demokrat, asli Partai Demokrat. Dan lucunya mereka ketika datang ke sana itu kan dipecatin semua oleh AHY. Jadi pemecatan-pemecatan yang dilakukan oleh AHY terhadap ketua-ketua Partai Demokrat yang datang di Sibolangit itu menunjukkan bahwa sebetulnya KLB di Sibolangit itu sah. Itu benar, bukan abal-abal. Yang abal-abal itu Kongres kelima Partai Demokrat AHY di Jakarta gitu. Orang disuruh masuk, duduk, dia mengikuti apa saja yang diperintahkan oleh SBY, Ketua Majelis Tinggi. Semuanya termasuk menyodorkan AHY dan sebagainya. Padahal AHY bukan kader Partai Demokrat dia. Ya awalnya itu Ketua Kogasma. Kogasma tidak ada dalam ABF Partai Demokrat. SBY juga suka mengklaim-klaim dia sebagai pendiri partai dan sebagainya. Dia pendiri abal-abal. Yang abal-abal itu sana. Abal-abal sana. Mengangkat AHY sebagai formatur tunggal dan sebagainya itu mana? Ada kayak gitu-gitu. Demokrasi macam apa itu? Gitu. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.